Para pelajar yang berbahagia, kali ini kita melanjutkan kembali pembahasan kita mengenai solusi sistem persamaan linear dua variabel dengan cara eliminasi murni dan campuran antara eliminasi dan substitusi. Baik, untuk mengingat kembali atau memperlancar nanti materi eliminasi murni itu, kita perlu ingat tentang materi prasyaratnya. Materi prasyarat yang akan digunakan dalam eliminasi murni yang pertama adalah PLSV atau persamaan linear satu variabel. Misalnya kita punya persamaan linear satu variabel 2x tambah 6 sama dengan 12, maka kita diminta untuk menentukan nilai x-nya. X-nya itu 12 kurang 6, ya, nanti x sama dengan 2x sama dengan 6, tentu x adalah 3. Jadi 3 inilah penggantinya agar persamaan linear satu variabel ini benar. Kita juga harus ingat tentang substitusi. Substitusi itu artinya mengganti atau menyatakan kalau kita punya misalnya dalam bentuk x tambah y sama dengan 10, maka kita harus nyatakan dalam bentuk y sama dengan atau x sama dengan. Ya. Nah, kalau dinyatakan dalam x berarti x sama dengan 10 kurang y. Berarti kita bisa mudah nanti dalam mensubstitusi manakala kita bisa mengubahnya dalam bentuk y sama dengan atau x sama dengan y, tergantung dari masalah yang diberikan dalam bentuk apa dia mudah diganti. Ya, kita langsung saja ke masalah yang diberikan. Untuk eliminasi murni kita akan membahas tentang harga baju dengan harga celana. Di sini dikatakan pada suatu toko harga 2 baju dan 1 celana itu adalah 230.000, sedangkan 3 baju 2 celana di toko yang sama itu 380.000. Kita diminta menentukan harga 1 baju dan harga 1 celana. Baik, untuk menentukan ini yang pertama tentu kita harus memisalkan nilai B itu sebagai harga baju, kemudian nilai C itu adalah harga celana. Setelah kita misalkan dalam bentuk variabel B dan C, kemudian kita bentuk sistem persamaan linear dua variabelnya. Persamaan linear dua variabel yang pertama, karena bajunya ada 2, berarti kita bisa tulis 2B tambah 1C, itu nilainya 230.000. Kemudian yang kedua, 3B tambah 2C sama dengan 380.000. Nah, sekarang yang namanya eliminasi murni artinya mengeliminir atau menghilangkan satu variabel. Satu variabel akan hilang manakala koefisien dari variabel yang mau dihilangkan itu sama. Kita lihat misalnya variabel B. Variabel B pada persamaan pertama, ini kita anggap sebagai persamaan 1, ini persamaan 2. Koefisiennya 2, persamaan 2 koefisiennya 3. Tentu belum sama, karena belum sama kita bisa samakan dengan cara mengali, yaitu di atas dikalikan dengan 3, di bawah dikalikan dengan 2. Tentu nanti koefisien dari B akan bernilai sama, yaitu sama-sama 6. Kita bisa tulis di sini 6B tambah 3C sama dengan, karena dikali 3, 690.000. Kemudian yang kedua, 6B tambah 4C sama dengan kali 2, 760.000. Jika kita kurangi, nah, yang tereliminasi adalah B-nya sekarang. Variabel B-nya, karena 6B kurang 6B itu 0, tersisa sekarang variabel C-nya, sehingga jadi PLSB. 3C dikurang 4C itulah negatif 1C. 69.000 dikurang 760.000 adalah 70.000, ya, negatif. Nah, sehingga dengan demikian harga celananya adalah 70.000. Masing-masing kita kalikan dengan negatif 1. Ya, kita kalikan dengan negatif 1 hasilnya 70.000. Tentu harga celana adalah bilangan positif. Kemudian yang kedua, kita bisa memanfaatkan persamaan ini untuk mengeliminasi variabel C-nya untuk memperoleh variabel B-nya. Kita tulis kembali 2B tambah 1C sama dengan 230.000. Kemudian yang kedua kita tulis kembali 3B tambah 2C sama dengan 380.000. Karena tujuan kita adalah mengeliminasi variabel C,
maka kita lihat C pada persamaan pertama itu 1 koefisiennya, persamaan kedua 2. Untuk menjadikan sama, cukup yang di atas kita kalikan dengan 1, yang kalikan dengan 2, bawahnya kalikan 1 atau tulis kembali. Sehingga ini menjadi karena kali 2 menjadi 4B tambah 2C sama dengan dikali 2, 460.000. Kemudian yang ini karena dikali 1 jadi 3B tambah 2C sama dengan 380.000. Dengan demikian kita bisa kurangi. Jika kita kurangi 2C kurangi 2C 0, 4B dikurangi 3B itu adalah 1B. Kita bisa langsung peroleh nilainya adalah 80.000. Nah, sehingga harga baju 80.000, harga celana 70.000. Jika ditanya B tambah C adalah 150.000. Ya. Oke. Itulah cara eliminasi murni. Artinya cara eliminasi murni perlu Bapak sampaikan adalah mengeliminasi variabel C-nya, kemudian mengeliminasi variabel B-nya, atau boleh diselang-seling ya. Nah, sekarang kita masuk ke cara eliminasi dan substitusi atau campuran. Nah, kita punya masalah yang sama. Persamaan pertama adalah 2B tambah 1C sama dengan 230.000. Kemudian persamaan kedua 3B tambah 2C sama dengan 380.000. Yang pertama kita kalikan dengan 2, yang kedua cukup kalikan 1. Kita memanfaatkan persamaan yang tadi, maka ini menjadi 4B tambah 2C sama dengan 460.000. Yang ini menjadi 3B tambah 2C sama dengan 300. Nah, sehingga kita dapat nilai B yang tadi adalah 80.000. Oke, karena nilai B 80.000, inilah yang kita substitusi ke salah satu persamaan. Kita anggap persamaan 1 yang kita substitusi, berarti kita 2 dikali 80.000 tambah C sama dengan 230.000. Nah, ini akan menjadi C-nya sama dengan 230.000 dikurangi 160.000, sehingga nilai C adalah 70.000. Nah, ini jadi nilai B 80.000, C 70.000. Itulah dua nilai tentang B dan C. Kalau kita jumlahkan tentu hasilnya akan sama, 150.000. Nah, bagaimana dengan masalah lain ya? Kalau itu soalnya dalam bentuk soal cerita, kita juga bisa memanfaatkan eliminasi campuran dengan operasi yang lebih rumit. Ya, misalnya kita punya permasalahan bentuknya seperti ini. Nah, ini bentuk pecahan. Kita akan mudah kerjakan dengan cara campuran. Kenapa? Campuran itu mempersingkat. Begitu kita dapat nilai suatu variabelnya, kita bisa menentukan nilai variabel lainnya. Misalnya 3/4 X, kita tulis ulang, 1/3Y sama dengan 5. Ini 1/2X tambah 2/3Y sama dengan -2. Nah, ini materinya dalam bentuk pecahan. Kita bisa tentukan dengan mudah kalau koefisien dari setiap variabel ini bukan dalam bentuk pecahan, tetapi bilangan bulat. Yang pertama, untuk menghilangkan pecahan, kita cari KPK 4 dan 3. KPK dari 4 dan 3 itu adalah 12. KPK dari 2 dan 3 adalah 6. Jadi persamaan 1 kita kalikan 12, persamaan 2 kita kalikan dengan 6. Jika persamaan 1 kita kalikan dengan 12, maka dia akan menjadi 9X kurang 12 dibagi 3, 4Y sama dengan 60. Kemudian yang kedua, 1/2X dikali 6 itu adalah 3X. Kemudian 2/3Y kita kalikan dengan 6, itu adalah positif 4Y sama dengan negatif 12. Kita tidak perlu lagi mengalihkan koefisien X atau koefisien Y agar sama, karena di sini sudah terlihat bahwa kita bisa mengeliminasinya.
Kenapa tereliminasi? Salah satu koefisien Y bernilai negatif 4, koefisien Y pada persamaan kedua bernilai positif 4. Dengan demikian, untuk mengeliminasinya cukup operasinya tambah. Jadi dalam eliminasi tidak selalu operasinya kurang, bisa juga tambah, tergantung bagaimana apakah variabelnya itu akan bisa bernilai 0 atau tidak. Nah, kalau bisa bernilai 0 kita tambah, kalau dia dengan cara kurang bisa bernilai 0 kita kurang. Ya. Setelah kita tambah, kita akan dapat 12x, ini hasilnya kita tambah adalah 48. Tentu nilai x-nya adalah 48 bagi 12, itu adalah 4. Ya. Kalau x-nya kita dapat, lebih mudah kita ganti x ini, substitusi 4 ini ke persamaan yang lebih mudah di sini ya. Nah, kita berarti 9 kali 4 kurangi 4 kali y sama dengan 60. Nah, ini berarti nilai 36 kurang 60 sama dengan 4y. Nah, 36 berarti 24 negatif ya. Berarti nilai y sama dengan negatif 6. Dengan demikian, langsung kita bisa tulis bahwa karena A dan B salah satu solusinya, berarti A itu sebagai nilai X, 4 dikurang 3 kali nilai B, B itu adalah nilai Y, negatif 6. 18 berarti di sini 22. Ya, itulah cara yang kita bisa gunakan untuk menyelesaikan SVLDV yang berbentuk pecahan koefisiennya. Demikian video kali ini, silahkan kalian ulangi, selamat belajar, sampai ketemu pada video selanjutnya.